adik-adik sekolah minggu. Nah, minggu ini kita kembali lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu HKBP Tangkera. Nah, adik-adik, semoga adik-adik yang di rumah masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersemangat. Apalagi di hari Minggu ini kita untuk mengadakan ibadah online. Benar kan adik-adik? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik tetap harus mempersiapkan apa? Ayo coba. Masih ingat kan? Ya, senjata kita yang paling utama jangan lupa, yaitu Alkitab, kemudian hidung jemaat, kemudian jangan lupa membawa catatan, kemudian alat-alat tulisnya. Nah, yang terakhir, jangan lupa adik-adik yang di rumah mempersiapkan persembahannya. Oke adik-adik, selama ibadah, kakak harapkan kita semua dapat menikmati ibadahnya dan adik-adik tidak mengganggu kakak atau abangnya atau adik-adiknya ya. Kita duduk tenang, memuji Tuhan, terutama bersemangat bersukacita menikmati ibadah walaupun online. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita masuk ke dalam ibadahnya. Kita mulai dulu dengan doa. Mari lipat tangannya, tunduk kepala, satukan hati kita. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami beserta anak-anak sekolah minggu, beserta juga Mang Pendeta bisa melakukan ibadah online walaupun dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Agar kami, apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhanlah juga yang memberikan kesehatan buat anak-anak sekolah minggu agar bisa tetap berkumpul untuk melakukan ibadah bersama keluarga mereka. Dan terutama buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan diberikan tetap kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan pelayanan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menerima ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Di dalam nama Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Dan titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 364 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Terserah kepada Yesus,
bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk di ayat hafalan. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan videonya dan menghafal ayat hafalannya tepat waktu ya. Ayo, adik-adik masih ingat kan? Kita sama-sama ya mengulang kembali ayat hafalannya. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. 402 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sehingga
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas anugerah kasih setia Tuhan yang mempersatukan kami melalui ibadah online Gerejamu HKBP Tanggerang hari ini. Kiranya Bapa, dengan kuasa Roh-Mu, ketika kami mendengar firman, Engkau menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu, sehingga kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih paham akan jalan-jalan-Mu, dan kami bertumbuh semakin percaya dan beriman kepadamu. Bapa, terimalah kami, terima anak-anak-Mu ini, di dalam kasih Kristus kami berdoa, ampuni dosa kami. Amin. Halo dari sekolah minggu, puji Tuhan, kita bertemu kembali dari ibadah online pagi ini. Dan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini sebagai berita Injil, berita sukacita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayo semua ambil kitabnya, buka dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita semua mengikuti, biar abang bacakan untuk kita. Kejadian 12 ayat pertama sampai yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pernahkah nama adik-adik dipanggil? So, pasti pernah. Nama saya pernah dipanggil. Di sekolah ketika mengabsen, Bapak Ibu Guru memanggil. Ketika Bapak Ibu Guru memanggil, saya menyahut dan menjawab, ya, hadir, atau tunjuk tangan. Selain itu, adik-adik, nama saya juga pernah dipanggil. Dan saya pikir nama adik-adik juga pernah dipanggil. Siapa yang manggil? Coba, siapa yang paling sering memanggil nama kita? Di rumah, Bapak dan Ibu, atau ayah dan ibu sering memanggil kita. So pasti ketika kita dipanggil ada tujuannya, ada maksudnya. Misalnya kalau dipanggil, Efraim datang, itu apa coba? Mungkin disuruh untuk nyapu rumah, atau mungkin disuruh untuk ngambil teh bapak, atau mungkin disuruh untuk nyiram bunga, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Atau yang lain juga dipanggil, ya. Anung sini. So pasti bapak dan mama punya tujuan kita dipanggil untuk melakukan sesuatu hal. Sebagai anak yang baik ketika dipanggil kapan coba? Melawan, menggerutu. Sebagai anak yang baik yang percaya sama Tuhan Yesus ketika dipanggil mana? Cemberut. Ketika dipanggil bilang aku aja, saya nggak pernah. Atau bilang aku aja, ada tidak pernah. Karena banyak orang tidak suka dipanggil kalau untuk diperintah atau disuruh. Tetapi adik-adik, orang yang mengenal Yesus, yang percaya sama Tuhan Yesus, anak yang patuh, anak yang baik, anak yang mengenal Allah, yang hidup dalam firman Allah, ketika dipanggil namanya, apalagi kalau orang tuanya yang memanggil namanya, dia patuh, dia tunduk, dia mau, dia hormat, dan dia datang ketika dipanggil. Tetapi sekarang banyak orang tidak mau dipanggil. Kenapa? Dia asik dengan gamenya, dia asik dengan jakjetnya, dia asik dengan HP-nya, dia asik dengan filmnya, dia asik dengan gamenya. Akhirnya apa? Ketika dipanggil tidak mau, malah pura-pura tidak mendengar ketika dipanggil, malah pura-pura tidak tahu kalau namanya sudah dipanggil. Malah karena saking asiknya dengan gamenya, dia tidak tahu bahwa ayah atau mamanya sudah memanggil, atau kakaknya sudah memanggil, atau orang lain sudah memanggil. Tetapi sekali lagi sebagai anak yang baik, ketika namanya disebut, ketika namanya dipanggil, dia harus menyahut panggilan itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini Abraham dipanggil. Siapa memanggil Allah?
Siapa yang manggil Tuhan? Nama Abraham dipanggil. Abraham dari hidupnya yang nyaman, hidupnya yang enak, dia termasuk orang yang terpandang di kotanya, di Ur Kasdim. Dia dari keluarga orang berada. Bapaknya Setera itu orang kaya, punya tanah yang luas, punya ternak yang banyak. Dan pasti Abraham juga orang yang ikut menikmati kekayaan ayahnya, kekayaan di sekitarnya. Tetapi ketika dia sudah nyaman dengan kekayaannya, Allah memanggilnya. Untuk apa? Dia harus keluar dari Ur Kasdim. Dia harus keluar dari rumah bapaknya. Dia harus keluar dari nenek moyangnya untuk keluar, meninggalkan Ur Kasdim, tempat yang nyaman itu. Kemana mau dipanggil? Ke suatu tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Dia belum tahu kemana itu, tetapi karena Tuhan yang memanggil, dia bersedia dan dia mau. Sekali lagi adik-adik, jangan karena saking nyamannya dengan gamenya, ketika dipanggil tidak mendengar. Jangan saking nyamannya dengan siaran televisinya, dengan filmnya. Jangan saking nyamannya dengan TikToknya, sehingga karena ayahnya memanggil atau mamanya memanggil tidak mendengar. Biarpun kita nyaman, tetapi kalau orang tua yang memanggil, kita harus mau. Kalau Tuhan yang memanggil, kita harus mau. Kalau utusan-utusan Tuhan yang memanggil, kita harus mau. Orang tua itu kan utusan Tuhan untuk mendidik, membina adik-adik sekalian. Dikatakan di dalam ayat ini tadi, Abraham dipanggil. Dia dipanggil keluar dari zona nyamannya. Dia dipanggil keluar dari zona tenteramnya. Dia dipanggil keluar dari rumah orang tuanya ke suatu tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Di dalam ayat ini Abraham pergi. Dia mau. Dia turut kepada perintah Tuhan. Dia keluar dari zona nyamannya untuk mau mengikuti perintah Tuhan. Dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, dari tempat nenek moyangnya. Itu kita lihat tadi di ayat 1. Untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memanggil, kalau orang tua memanggil juga sebagai utusan Tuhan, jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura tidak dengar, jangan pura-pura tidak mau, jangan pura-pura tidak mendengar namanya dipanggil. Kalau namanya dipanggil, adik-adik dikasih Tuhan Yesus Kristus, Abraham dipanggil untuk apa? Abraham dipanggil untuk apa? Dikatakan di ayat 2, Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan mau membentuk Abraham menjadi bangsa yang besar. Dari kaum keluarganya yang kecil, dari ke nenek moyangnya yang mungkin hanya satu keturunan, tetapi sekarang Abraham dipanggil. Abraham dia pergi. Dia turut panggilan Tuhan. Dia keluar dari nenek moyangnya. Sekali lagi Tuhan mau menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau mendengar panggilan Tuhan, kamu akan dijadikan menjadi bangsa yang besar. Kalau mendengar panggilan Tuhan, kamu dijadikan menjadi orang yang hebat, yang dulu kecil, yang kurus, yang kerempeng. Tetapi ketika mendengar panggilan Tuhan, kamu mau dan bergerak berjalan mendengar panggilan Tuhan, sehingga kamu akan dibentuk, kita akan dibentuk menjadi bangsa yang besar, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Itu yang kita lihat dalam ayat sini. Abraham dari kaum keluarganya yang kecil dipanggil Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kuat. Dan katanya di dalam ayat sini, menjadi bangsa yang masyhur. Mau enggak namanya besar? Mau enggak namanya menjadi termasyhur? Mau enggak menjadi orang hebat? Kalau mau menjadi orang termasyhur, kalau mau menjadi orang yang hebat, silahkan mau menuruti panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, seperti lagu kita tadi. Dengar panggilan Tuhan dan jawab panggilan Tuhan. Katakan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Orang yang dipanggil Tuhan akan menjadi berkat. Orang yang dipanggil Tuhan akan menjadi sukacita. Orang yang dipanggil Tuhan akan menjadi saluran berkat. Kalau adik-adik mau menuruti panggilan Tuhan, adik-adik menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang. Kalau kita turuti panggilan Tuhan, kalau kita mau menjawab panggilan Tuhan, kita dijadikan menjadi berkat. Sekarang adik-adik menjadi berkat tidak?
Jangan-jangan dipanggil mama karena tidak mau mendengar panggilan mama, tidak mau menyahut panggilan bapak. Bapak jadi susah, bapak jadi bersedih, mama jadi bersedih, tidak menjadi berkat kamu baginya. Supaya adik-adik menjadi berkat, jadi sukacita bagi setiap orang, sukacita bagi keluarga, sukacita bagi bapak. Jadi jangan asik dengan gamenya, jangan asik dengan TikToknya. Akhirnya tidak mau lagi menyahut panggilan bapak atau mama. Karena tidak mau lagi menyahut, bahkan panggilan Allah pun tidak kita dengar. Tidak membaca firman Tuhan lagi, tidak mau berdoa lagi, tidak mau beribadah lagi. Jangan-jangan hari ini sekolah minggu karena dipaksa mama loh. Ayo sekolah minggu. Padahal keinginannya adalah main TikTok, keinginannya adalah main game, keinginannya adalah nengok-nengok HP. Keinginannya, tapi karena dipaksa. Tetapi orang yang mendengar panggilan Tuhan tidak terpaksa, dengan kerelaan dia mau. Seperti Abraham di dalam nats ini, dengan kerelaan dia mau, dia bersedia, dia datang, dia turuti panggilan Tuhan. Kita dipanggil, adik-adik dipanggil hari ini untuk menjadi berkat. Adik-adik dipanggil hari ini supaya menjadi sukacita bagi orang lain. Adik-adik dipanggil hari ini supaya menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Ayo lakukan yang terbaik. Seperti Abraham, ketika dia dipanggil Tuhan, dia melakukan yang terbaik, dia berkarya yang terbaik, sehingga setiap orang yang bertemu dengan Abraham bersukacita. Setiap orang yang dijumpai Abraham itu bersukacita. Setiap kota yang disinggahi oleh Abraham, kota itu bersukacita dan diberkati Tuhan. Adik-adik menjadi berkat di mana kita tinggal. Di rumah menjadi berkat, di sekolah menjadi berkat. Mana tahu nanti sesudah pandemi kita ketemu di ruang kelas, semua menjadi berkat. Ya, di mana-mana pun kita menjadi berkat karena kita orang-orang yang dipanggil Tuhan. Adik-adik itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Jawab panggilan Tuhan dengan menjadi berkat bagi setiap orang. Di mana kita tinggal menjadi sukacita bagi setiap orang. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Sebagaimana Abraham kau panggil, demikian juga Tuhan memanggil kami. Sebagaimana Abraham kau inginkan menjadi bangsa yang besar dan menjadi termasyhur, menjadi berkat, demikian kami Tuhan panggil untuk menjadi berkat. Bapa, dengan kuasa Roh-Mu, Engkau membaharui setiap anak-anak sekolah minggu kami ini, supaya mereka Tuhan mau mendengar panggilan-Mu. Dengan Engkau memanggil anak-anak kami ini Tuhan, anak-anak yang kecil ini, anak-anak ini menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi gereja-Mu, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi keluarga dan bagi setiap orang. Engkau mampu melakukan itu. Adik-adik kami ini, anak-anak sekolah minggu HKBP Tangkrang ini, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang kelak menjadi termasyhur namanya karena berkat-Mu, anak-anak yang kelak menjadi sukacita bagi bangsa-Mu karena berkat-Mu, anak-anak yang menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa, Engkau mampu melakukan itu. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka anak-anak yang penuh hikmat dan bijaksana, anak-anak yang selalu sehat, yang tumbuh kembangnya Tuhan sertai, sehingga mereka kelak menjadi dewasa di dalam Engkau. Berkati Tuhan, yang hari ini kami melakukan ibadah lewat online. Kami sudah rindu bertatap muka, kami sudah rindu berjabat tangan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu menyelesaikan persoalan dunia, yaitu COVID-19. Sehingga dengan berakhirnya persoalan ini, kami akan bisa dengan tatap muka mengajari anak-anak kami ini. Kami bisa dengan tatap muka bisa mendidik, membimbing anak-anak kami ini ke dalam jalan kehendak-Mu. Mampukan kami Bapa. Berkati setiap keluarga anak-anak kami ini, orang tuanya Tuhan, orang di mana mereka Tuhan titipkan, supaya atas berkat-Mu dengan keluarganya, dengan orang tuanya yang Engkau berikan sukacita, yang Engkau berikan Tuhan berkat yang melimpah, yang Engkau berikan Tuhan kesehatan, yang Engkau berikan Tuhan umur yang panjang, yang Engkau berikan Tuhan rezeki yang melimpah, membawa hidup mereka, hidup kami semakin sempurna di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan juga gereja-Mu HKBP Tangkrang, secara khusus pelayanan sekolah minggu. Biarlah dengan kuasa-Mu pelayanan sekolah minggu semakin diberkati.
guru-guru pengajar yang semakin berhikmah, semakin tawakal, sehingga dengan pelayanan di gerejamu, anak-anak kami tumbuh dewasa imannya bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami yang hari ini dalam keadaan kurang sehat, yang mungkin mereka terbaring lemas. Tuhan angkat tangan-Mu, Tuhan tumpangkan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami semua sehat walafiat dan mereka bisa bersekutu dengan Engkau, dengan kami melalui ibadah yang kami lakukan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan pelayanan kami serahkan segala yang kami punya, dan kami siap Tuhan panggil dan Tuhan pakai melakukan tugas dan melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, terima doa kami, di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari kidung pujian Mengikut Yesus Keputusanku, sambil kita menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Kiranya Tuhan Allah menerangi Engkau dengan wajah-Nya dan dikasihi
mengkasihaninya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita sekarang masuk ke dalam pengumuman. Ayo, adik-adik, karena minggu ini adik-adik sekolah minggu masih dalam tahap ujian semester. Jadi, untuk tugas-tugasnya nggak ada ya, tapi ayat hafalannya masih tetap ada. Minggu depan kita akan kembali ibadah online dan ayat hafalan buat minggu depan terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 6. Kakak ulang sekali lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. Sudah dapat? Kakak baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, adik-adik, demikianlah pengumuman pada minggu kali ini. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal kemudian diposting dalam FB Anak Sekolah Minggu HKBP Tangkera. Nah, adik-adik, selamat ujian ya. Yang bagi yang ujian, dan tetap semangat, tetap belajar walaupun masih online belajarnya. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Shalom.